dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita kali ini adalah Basuki Cahayapurnama atau biasa dipanggil Ahok. Pak Ahok, salah satu foto yang menjadi viral nih di media sosial ketika pengadilan Anda yang pertama. Foto di mana Anda dipeluk oleh kakak angkat Anda dan itu komentarnya banyak sekali. Ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang mengatakan itu bukan muhrim lah, macam-macam. Apa yang terjadi waktu itu? Waktu itu saya teringat bapak saya, dan waktu saya keluar sidang baru saya sadar itu persis tanggal bapak saya meninggal di tahun 97. Ini bapak yang mana? Bapak kandung. Oke. So waktu itu saya teringat bagaimana bapak saya meninggal sebetulnya. Jadi waktu bapak saya sakit, bapak saya itu bangkrut sebetulnya. Waktu menentukan kamar, karena ada stadium 4 kan, untuk ngambil ruang Di rumah sakit? rumah sakit, ibu saya tahu saya nggak ada uang, saya baru mulai kerja. Nah itu yang membuat saya itu nangis waktu itu. Nangis Saya pada 2 kali dalam umur hidup saya itu nangis yang nggak bisa saya kontrol itu ya waktu bapak saya meninggal dan waktu sidang. Ternyata waktu saya pulang, saya cerita sama ibu saya bilang kamu lupa ya, ini tanggal 13 itu, 13 kalau salah, ada pas Desember adalah bapakmu meninggal. Oh saya bilang pantesan bisa ada kontak kayak gitu. Itu yang membuat Anda menangis. Iya, saya teringat itu, peristiwa itu aja. Baik, mari kita lihat adegan tangis tersebut. Berikut ini VT-nya. Ayah saya dengan ayah angkat saya bersumpah untuk menjadi saudara sampai akhir hayatnya. Kecintaan kedua orang tua angkat saya kepada saya sangat berbekas pada diri saya sampai dengan hari ini. Bahkan uang pertama masuk kuliah S2 saya di Prasetya Mulia dibayar oleh kakak angkat saya, Haji Ananta Amir, yang juga hadir di persidangan ini. Saya seperti orang yang tidak tahu berterima kasih apabila saya tidak menghargai agama dan kitab suci orang tua dan kakak angkat saya yang Islamnya sangat taat. Saya sangat sedih. Saya dituduh menista agama Islam. Karena tuduhan itu sama saja dengan mengatakan saya menista orang tua angkat dan saudara-saudara angkat saya sendiri yang sangat saya sayangi dan juga sangat sayang kepada saya. Iya, jadi pembicaraan tentang ayah ya, ayah kandung, ayah angkat. Jadi itu sangat emosional Anda ya, termasuk ketika bicara tentang peran ayah angkat di situ. Apa yang paling Anda rasakan dari ayah angkat ini sehingga Anda emosional sekali juga di situ? Ya hubungannya lebih baik dengan kakak-kakak gitu ya. Kadang kan bapak saya itu selalu pengen silaturahimnya nggak putus. Makanya waktu kita kuliah dibawa kan, diingetin. Bahkan bilang sama ibu angkat itu, kita ini saudara dunia akhirat istilah bapak saya. Dia ngomong. Makanya waktu bapak angkat meninggal pun, bapak saya di Belitung. Bawa pulang dari Jogja waktu itu. Tahun 91 ya. 90. Saya juga harus hadir. Bapak saya telepon. Tuh meninggal harus datang. Nah, terus papa saya juga titipin. Nah, buat PT Nur Indra itu dari nama bapak saya itu Indra Cahaya. Nur itu cahaya. Iya, jadi dibalik. Ngasih nama ya Kak Ala itu. Persada dia punya grup Persada Group. Ya, Eka jadi buat PT gitu loh. Nah, dulu bang kita siapin kamu jadi konglomerat sekolah yang benar katanya. Tahu-tahu jadi gubernur. Iya, menarik ya.
Karena selama ini Anda selalu diasosiasikan dengan sosok yang tegar, kuat, garang, galak ya. Tiba-tiba nangis. Anda nggak malu ya? Saya sih malu ya, mau nahan nggak bisa nahan juga soalnya. Nggak bisa ditahan. Saya pengen tahan sebetulnya. Nggak bisa. Nggak bisa kontrol. Baik, kakak tercinta Nana Riwayati juga sudah ada di sini ya. Boleh tahu, apa yang membuat Anda secara refleks waktu itu memeluk Pak Ahok dalam situasi dan kondisi di mana Pak Ahok masih terisak-isak gitu ya di ruangan ya. Boleh tahu, dari perspektif Anda sendiri apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya itu kejadiannya setelah sidang. Iya. Kami di satu ruangan, kemudian saya sedih lihat adik saya, yang saya tahu sebenarnya dia tidak mungkin menistakan. Jadi saya peluk, saya bilang sabar ya dek, kita mesti hadapi semua ini. Karena saya tahu adik saya ini baik banget, sayang manusia seperti amanah dari orang tua kami. Jadi saya ingatkan kita mesti sabar menghadapi semua ini. Cuman itu yang saya katakan sama adik. Baik. Foto itu kemudian jadi viral. Ada yang memuji, tapi tidak kurang juga yang memaki. Kemudian mulai mendebar isu soal mukrim bukan mukrim. Anda terganggu nggak dengan situasi dan kondisi waktu itu? Saya minta maaf kalau yang lihat terganggu. Buat saya sendiri enggak, karena Ahok saya anggap adik saya sendiri, kandung. Karena orang tua kami mengajarkan untuk tidak membeda-bedakan siapapun. Jadi semua ini amanah dari orang tua, saya pikir. Jadi bukan muhrim ya, saya minta maaf kalau ada yang tidak senang melihatnya. Tapi Basuki adalah adik saya. Kalau dari Anda pribadi melihat bagaimana situasi dan kondisi pilkada yang makin hari makin panas ya, makin menurut tanda kutip brutal ya menurut beberapa orang. Kalau Anda pribadi sebaiknya Pak Ahok ini terus terlibat dalam politik atau sebaiknya berhenti? Terus. Kenapa terus? Belum ada pejabat yang seperti adik saya ini. Yang jujur, ikhlas bekerja tanpa pamrih dari pagi sampai malam. Harapan Anda? Ya, semoga Indonesia lebih bagus, bukan Jakarta aja tapi Indonesia. Baik, di sini juga ada Pak Analta Amir ya. Anda mulai merasa dekat dengan Pak Ahok sejak usia berapa? Itu 23. Jadi setelah mulai dewasa, Iya. semakin dewasa Anda merasa semakin dekat dengan Pak Ahok. Iya, Apa yang membuat Anda merasa dekat dengan Pak Ahok? karena dititip sama ayahnya, Pak Ahok dititipkan kepada Anda. dititip. Oke. Nah, melihat bahwa sebenarnya yang berutang budi kan pihaknya Pak Ahok nih. Tapi Anda gara-gara selalu membela adik Anda ini yang kemudian dibilang kafir, Anda ikut-ikutan kena getahnya. Apa yang membuat Anda tetap membela adik Anda? Sementara yang berutang budi sebenarnya adalah Pak Ahok. Karena saya melihat terang benderang masalah hubungan manusia, masalah hubungan berbeda agama, kaitan sama tuduhan juga terang benderang bahwa dia tidak menistakan agama. Dari mana datangnya keyakinan itu? Dari pembuktian. Apa yang terbukti dari Pak Ahok? Ya, ini? pidana itu kan harus ada pembuktian material. Dengan situasi dan kondisi seperti sekarang yang tadi saya sebutkan semakin panas, apa nasihat Anda pada adinda Anda ini? Selalu mencari hikmah dan jadilah orang yang bisa menjadi penyaring terhadap sesuatu yang akan dia katakan.
sehingga tidak membuka aib orang di depan orang lain. Mencari hikmah dari Mencari. semua yang dialami oleh Pak Ahok. Kalau Ahok dianggap tepat untuk memimpin Jakarta, sekali lagi dari perspektif Anda, apa yang membuat Anda yakin bahwa Pak Ahok ini yang tepat? Dia tegas, berani, pinter, jujur, bersih. Kalau istilah orang Bugis, berantem itu nggak ada telur busuk di keteknya. Sabar, saya selalu ingin tahu istilah-istilah yang baru pertama kali saya dengar. Kalau dia berantem, tidak ada telur busuk di ketiaknya. Ya kalau ada kan repot dia. Tapi ini perumpamaan apa ini sebenarnya? Filosofi kuno daripada orang Bugis. Artinya apa ini? Maknanya Ya, apa? manusia yang bersih itu pasti berani. Manusia yang bersih pasti berani. Baik, terima kasih Mbak Nana, Pak Analta ya. Berikutnya yang menjadi kontroversi juga adalah kehadiran Pak Ahok di makam Mbah Priuk. Banyak orang mengatakan kembali ini hanya pencitraan, ini hanya untuk menyenangkan hati umat Islam, ini hanya akal-akalannya si Ahok. Apakah benar? Saya akan segera kembali. Baik. Jadi Ahok ini punya saudara Habib tuh sekarang. Dipersembahkan oleh